Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin kita, kajian fikih, kajian kitab takrib yang dikarang oleh Imam Abi Suja. Para pendengar yang saya muliakan, dalam kajian kita yang lalu telah kita terangkan mengenai fardunya wudu. Fardunya wudu seperti yang kita terangkan dalam kajian kita yang lalu, itu ada 6. Yang pertama yaitu niat. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh 2 tangan. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh kaki sampai beserta mata kaki. Yang keenam adalah tartib. Kajian kita kali ini akan membahas mengenai sunnahnya wudu. Hal-hal yang disunnahkan dalam wudu. Yang mana kalau ditinggalkan, wudunya tetap sah. Adapun fardu wudu yang telah kita terangkan dalam kajian kita yang lalu, kalau ditinggalkan, maka wudunya tidak sah. Kalau ada orang yang berwudu tanpa disertai dengan niat, maka wudunya tidak sah. Kalau ada orang yang berwudu tanpa tertib, membasuh tangan dulu sebelum membasuh wajah, maka wudunya juga tidak sah. Kalau sunnah wudu, kalau dikerjakan, maka dia mendapatkan pahala, wudunya menjadi baik, karena dia melakukan sesuatu yang telah diajarkan dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau ditinggalkan, maka wudunya tetap sah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imam al-allamah al-qadhi Ahmad bin Husain al-Asfihani Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun fi sunanil wudu. Fasal menerangkan sunnah-sunnahnya wudu. Wa sunanuhu asyru hisalin. Sunnahnya wudu itu ada 10 perkara. At-tasmiyatu, yang pertama yaitu membaca bismillah. Wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina'a. Yang kedua yaitu membasuh 2 telapak tangan sebelum memasukkannya di tempat wudu atau tempatnya air. Wal madmadatu, yang ketiga yaitu berkumur. Yang keempat wal istinsyaku, yang keempat adalah memasukkan air ke dalam hidung. Yang kelima adalah wasti'abur ra'si bil mashi, mengusap kepala secara utuh. Mengusap semua kepala. Yang berikutnya adalah wa mashul udhunaini, yaitu mengusap 2 telinga. Kemudian yang berikutnya adalah wa takhlilul lihyati al-kassati, yaitu menyela-nyelai jenggot yang tebal. Berikutnya wa takhlilul asabi'il yadaini warrijlaini, menyela-nyelai jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Yang terakhir adalah wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan anggota yang kanan sebelum yang kiri. Wa taharatu salasan, dan membasuh 3 kali atau mengusap dengan 3 kali. Wal muwalatu, yang terakhir adalah muwalah, yaitu harus dilakukan secara langsung. Ini adalah sunnah-sunnah wudu
yang disebutkan oleh Imam Abi Suja, yaitu 10 perkara. Sebenarnya sunnah-sunnah wudhu itu sangat banyak sekali. Bahkan Al-Imam Al-Bajuri dalam hasyiahnya, beliau menyebutkan di sana sebagian ulama menyebutkan bahwasanya wudhu itu mempunyai 60 sunnah. Mempunyai 60 sunnah. Cuma yang diterangkan oleh Imam Abi Suja di sini cuma 10 perkara saja. Insyaallah nanti akan saya terangkan sebagian sunnah yang tidak disebutkan oleh Imam Abi Suja. Sunnah yang pertama yang disebutkan oleh Imam Abi Suja di sini adalah at-tasmiyah, yaitu membaca bismillah. Membaca bismillah sebelum wudu adalah sesuatu yang disunnahkan. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh ahli hadis, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Daruqutni, Imam Ahmad dan yang lainnya, yang bunyinya kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa ajdam. Dalam satu riwayat fahuwa aqta. Dalam riwayat yang lain fahuwa abtar. Yang artinya setiap sesuatu perkara yang mempunyai arti atau yang mendapatkan perhatian khusus dari agama seperti wudu, salat dan yang lainnya, la yubda'u fihi, kalau tidak dimulai dengan bismillah, maka perkara tersebut adalah sedikit berkahnya. Jadi dan wudu, karena wudu adalah sesuatu yang hal yang penting yang diperhatikan oleh agama, karena wudu adalah syarat sahnya sholat, maka secara otomatis disunatkan kalau kita sebelum melakukan wudu membaca bismillah terlebih dahulu. Begitu juga setiap perkara yang kita lakukan setiap hari-harinya, maka disunatkan bagi kita untuk membaca basmalah sebelum melakukannya. Sebelum kita makan, kita membaca basmalah. Sebelum kita minum, kita membaca basmalah. Sebelum kita masuk rumah, kita membaca basmalah. Sebelum kita kerja, kita membaca basmalah. Karena hal tersebut adalah hal yang diperhatikan oleh agama. Sebelum kita kerja mencari nafkah untuk menghidupi anak dan istri, hukumnya adalah wajib. Maka sebelum berangkat kerja, biar kerjanya itu mendapat taufik dan mendapat pertolongan dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang muslim yang mau berangkat kerja seharusnya dia tidak lupa untuk membaca basmalah. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan bersama dengan para sahabatnya, ketika datang waktu sholat, beliau tidak menemukan air. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, hal ma'ahadin minkum ma'un, apakah salah satu dari kamu mempunyai air meskipun sedikit? Kemudian salah seorang sahabat membawa air dalam suatu ember. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meletakkan tangan beliau di dalam air tersebut dan keluarlah dari jari jemari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam air. Jadi dari sela-sela jari-jari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluarlah air, dan ini adalah termasuk salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan air yang keluar dari jari jemari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah air yang paling utama. Kemudian setelah air tersebut menjadi banyak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
memanggil para sahabat untuk berwudu dan beliau mengatakan tawaddu bismillah. Wahai para sahabatku, wudulah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca bismillah sebelum wudu hukumnya adalah sunnah. Begitu juga sebelum mandi, begitu juga sebelum makan. Nah, kalau kita lupa misalnya lupa tidak membaca bismillah ketika mau wudu, kemudian ingat di tengah-tengah wudu, maka juga tetap disunnahkan. Tetap disunnahkan untuk membaca bismillah. Nah, kalau memang lupa dan membaca di tengah-tengahnya atau ketika selesai di tengah-tengahnya, maka yang dibaca adalah bismillah awalahu wa akhirahu. Kalau tidak bisa baca bismillah misalnya, baca saja dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya kira semua orang Islam bisa mengucapkan bismillah dengan fasih. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddoa wa dzakara ismallahi kana tahuran li jami'i badanihi wa illam yadhkur ismallahi kana tahuran li'a'dha'i wudhu'ihi." Barang siapa yang wudu dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka wudu tersebut akan menjadi pembersih terhadap semua anggota badannya. Jika dia tidak menyebut nama Allah, tidak membaca bismillah, berarti wudu tersebut menjadi pembersih atas anggota-anggota yang dia basuh saja. Bahkan karena saking pentingnya bismillah ini, sebagian ulama mewajibkan kalau mau berwudu untuk membaca bismillah, yaitu Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwasanya membaca bismillah sebelum wudu hukumnya adalah wajib. Tapi untuk mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah. Ini adalah kesunatan yang pertama. Kesunatan yang kedua adalah wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina'a. Dan membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam wadah atau ke dalam kolam. Jadi sebelum kita memasukkan tangan kita ke dalam kolam, maka disunatkan untuk membasuh telapak tangan tersebut di luar kolam sebanyak 3 kali. Perlu diketahui bahwasanya orang yang mau melakukan wudu itu hendaknya dia melihat telapak tangannya terlebih dahulu. Kalau dia yakin bahwa telapak tangannya najis, maka haram bagi orang tersebut untuk langsung memasukkan telapak tangan yang najis tersebut ke dalam kolam atau ke dalam ember tempat airnya. Jadi kalau dia telapak tangannya itu najis, tidak boleh dimasukkan ke dalam ember yang ada airnya dan tidak boleh dimasukkan ke dalam kolam yang ada airnya. Karena apa? Karena najis tersebut akan menjadikan air yang ada di ember tersebut menjadi mutanajis sehingga tidak bisa dipakai untuk wudu. Ini kalau telapak tangannya najis. Yang kedua, kadang-kadang orang tersebut sebelum wudu dia ragu-ragu apakah tangannya najis atau suci. Seperti orang yang habis bangun dari tidur. Kalau sehabis bangun dari tidur, dia tidak mengetahui apakah telapak tangannya dalam keadaan suci atau dalam keadaan najis. Karena orang yang bangun tidur, orang yang dalam keadaan tidur tidak bisa mengetahui. Jangan-jangan telapak tangannya itu jalan-jalan ke tempat yang najis, menyentuh kemaluannya misalnya, atau menyentuh tuburnya sehingga kena najis. Maka dari sini disunnahkan untuk mencuci 2 telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam ember yang ada airnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Dawud dan yang lainnya bersabda, "Idza qama ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi qabla ay yudkhilahuma fil ina'i salasan.
fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Yang artinya jika salah satu dari kamu bangun dari tidur, maka hendaklah dia mencuci telapak tangannya sebelum dia memasukkan telapak tangannya ke dalam ember sebanyak 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada waktu dia dalam keadaan tidur. Dulu para sahabat radhiyallahu anhum di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena zaman itu tidak ada air. Zaman tersebut zaman yang sangat sedikit sekali air. Jadi air itu sangat sedikit, sulit untuk kita menemukan air. Maka para sahabat kalau mereka berak atau membuang hajat, mereka kebanyakan tidak memakai air, tapi untuk membersihkannya adalah dengan istinja. Dibersihkan dengan memakai batu. Lah, kalau mereka tidur otomatis tempat atau tuburnya masih najis. Ya, orang tidur kan tidak bisa merasakan apa yang telah dilakukan. Jangan-jangan nanti tangannya garuk-garuk misalnya, terus mengenai tempat yang najis. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan himbauan dan memberikan adab atau tata krama yang bagus, yaitu sebelum memasukkan tangan ke dalam ember tempat air, hendaknya mencuci telapak tangan sebanyak 3 kali terlebih dahulu. Tapi kalau ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i, jadi untuk mencuci tangan terlebih dahulu ketika dia ragu-ragu apakah tangannya najis apa enggak, ini hukumnya sunnah. Tapi kalau ketika dia yakin tangannya najis, maka harus wajib untuk dicuci terlebih dahulu agar tangannya tidak menjadikan air yang ada di ember menjadi najis. Kalau dia yakin bahwasanya tangannya adalah suci, juga tetap disunahkan untuk mencucinya terlebih dahulu. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, annahu su'ila an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fada'a bi taurin min ma'in. Fatawadda'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'akfa'a ala yadihi min at-tauri. Faghasala yadayhi salasan summa adkhala yadahu fil ina'. Diceritakan bahwasanya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Abdullah bin Zaid ketika itu diminta oleh teman-temannya untuk mengajari gimana sih wudu yang telah dilakukan dan dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Abdullah bin Zaid ketika itu meminta salah seorang temannya untuk mendatangkan air dalam ember. Ketika didatangkan air dari ember, kemudian beliau mengambil air dengan gayung, kemudian membasuh dan mencuci telapak tangannya di luar ember sebanyak 3 kali, baru kemudian beliau memasukkan tangannya mengambil air wudu. Kemudian beliau mengatakan, ini adalah wudu yang saya lihat yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mencuci 2 telapak tangan sebelum kita melakukan wudu, hukumnya adalah sunnah kalau tangannya dalam keadaan suci atau dalam keadaan ragu-ragu orang tersebut apakah telapak tangannya suci apa enggak. Tapi kalau dia yakin bahwasanya telapak tangannya adalah najis, maka wajib untuk mencucinya terlebih dahulu. Sunnah berikutnya adalah al-madmadhah, berkumur. Berkumurnya disunahkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wudu beliau melakukan berkumur terlebih dahulu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat bersih, untuk selalu dalam keadaan bersih. Berkumur ini adalah tujuannya untuk mengetahui keadaan air, apakah airnya berubah apa enggak, juga untuk membersihkan mulut agar mulutnya tidak berbau, maka berkumur terlebih dahulu.
Bahkan sebagian ulama mengatakan berkumur hukumnya adalah wajib. Dan ini adalah madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Adapun madhabnya Imam Syafi'i, berkumur hukumnya adalah sunnah. Dalil dari disunatkannya berkumur ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, yang mana ketika itu beliau menerangkan wudu yang dilakukan dan dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya beliau mengatakan fatamadmadha wastansyaqa wastansara bi salasi ghurafatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum memulai membasuh wajah beliau berkumur terlebih dahulu 3 kali. Berkumur terlebih dahulu 3 kali. Dan berkumur ini kalau orang tersebut sekedar memasukkan air ke dalam mulutnya, maka sudah terbilang telah melakukan kesunatan. Jadi kalau sekedar memasukkan air ke dalam mulutnya tanpa harus diputar-putar di dalam mulut, dia telah mendapatkan pahala kesunatan. Tapi yang lebih baik dan yang lebih afdol, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, air di dalam mulut tersebut harus diputar-putar. Harus diputar-putar, kemudian dimuntahkan kembali. Melakukan hal tersebut dilakukan dengan 3 kali. Begitu juga termasuk sunnahnya lagi adalah al-istinsyak. Al-istinsyak adalah memasukkan air ke dalam hidung, kemudian ditarik sedikit, kemudian dikeluarkan kembali. Nah, ini adalah seperti hadis yang saya sebutkan tadi, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid, sebelum wudu beliau juga melakukan al-istinsyak, menghirup airnya dengan hidungnya sedikit saja, kemudian dikeluarkan. Itu adalah fungsinya adalah untuk mengetahui sifatnya air, apakah air tersebut baunya enak apa tidak. Yang kedua adalah untuk membersihkan kotoran yang ada di hidung kita. Bahkan dalam satu hadis ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, orang yang berwudu ketika melakukan berkumur dan melakukan istinsyak, maka dosa kecil yang telah dilakukan oleh mulutnya semuanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dosa kecil yang telah dilakukan oleh hidungnya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pekerjaan yang tidak sulit. Berkumur saja juga menghirup air ke dalam hidung bukanlah suatu pekerjaan yang sulit. Tapi meskipun enteng seperti ini, kalau tidak dibiasakan, orang itu kadang-kadang lupa kalau wudu langsung saja membasuh muka. Nah, mulai sekarang para pendengar, kalau wudu dibiasakan untuk baca bismillah terlebih dahulu, untuk mencuci atau untuk membasuh telapak tangannya terlebih dahulu, kemudian berkumur terlebih dahulu, terus istinsyak setelah berkumur. Ini istinsyak ini juga dilakukan dengan 3 kali. Dan istinsyak ini menurut sebagian ulama juga wajib. Yaitu madhabnya Imam Ahmad. Istinsyak hukumnya adalah wajib. Tapi untuk madhabnya Imam Syafi'i, istinsyak ini menghirup air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan lagi, hukumnya adalah sunnah. Dan perlu diketahui, untuk mengerjakan berkumur dan istinsyak ini harus dilakukan setelah berurut. Jadi melakukan berkumur dahulu, kemudian setelah itu melakukan istinsyak, menghirup air dengan hidungnya. Untuk mendapatkan sunnah, maka harus dilakukan secara berurutan. Madmadhah terlebih dahulu, kemudian istinsyak setelahnya. Dan disunatkan ketika melakukan madmadhah, ketika melakukan berkumur, disunatkan untuk mubalaghah. Maksudnya mubalaghah itu gimana? Adalah memutar-mutar air dalam mulut dengan keras. Disunatkan untuk mubalaghah dalam istinsyak, dalam berkumur, juga dalam istinsyak ketika menghirup air ke dalam hidung.
Kecuali kalau orang tersebut dalam keadaan puasa, maka tidak disunatkan kalau dalam keadaan puasa. Karena apa? Karena dikhawatirkan nanti airnya akan masuk ke dalam mulutnya atau ke dalam hidungnya. Ini khusus untuk orang yang tidak berpuasa. Kemudian sunnah berikutnya adalah wasti'abu ra'si bil mashi, yaitu meratakan kepala dengan, yaitu ketika mengusap kepala dengan air, disunatkan untuk diusap semuanya, kepalanya secara rata, diusap secara rata dengan air. Caranya bagaimana? Caranya ya terserah, untuk sekedar mendapatkan kesunatan. Caranya ambil air, kemudian diusapkan di seluruh kepalanya dengan rata. Tapi cara yang afdol, yang lebih utama, yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Zaid, seperti yang di Bukhari dan Muslim, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diriwayatkan Abdullah bin Zaid, famasaha ra'sahu biyadaihi fa'aqbala bihima wa adbara. Bada'a bimuqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafahu thumma radduhuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu. Maksudnya, cara yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan meletakkan jari jempol ini di pelipis, kemudian menaruh jari tengah bertemu dengan jari tengah tangan kanan bertemu dengan jari tengah tangan kiri, diletakkan di jidat ini, kemudian diletakkan di tempat tumbuhnya rambut, kemudian ditarik ke belakang sampai mendekati leher. Setelah itu dikembalikan lagi ke muka. Nah, ini adalah cara yang afdal yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah cara yang afdal. Dan hukum untuk meratakan kepala dengan usapan air ini, hukumnya adalah sunnah menurut madhabnya Imam Syafi'i. Menurut madhabnya Imam Malik, hukumnya adalah wajib. Begitu juga madhabnya Imam Ahmad bin Hambal, dalam satu riwayat, hukumnya adalah wajib untuk meratakan kepala dengan diusap dengan air. Karena hal itu adalah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau mengusap kepala, kalau memang tidak mau mengusap semua kepala, maka dianjurkan jangan sampai kurang dari 1/4 dengan mengusap depan kepala. Bagian depan kepala, nasiya ini, diusap dengan mengambil air, kemudian telapak tangannya diusapkan di depan kepala. Paling sedikit itu yang dilakukan. Tapi kalau madhab Syafi'i, meskipun 1 rambut saja, seperti yang kita jelaskan dalam kajian kita yang lalu cukup. Cuma yang afdol, jangan sampai kurang dari itu. Karena itu adalah yang paling sedikit yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, sunnah berikutnya adalah mashul udhunaini, yaitu mengusap 2 telinga. Disunahkan untuk mengusap 2 telinga, dalamnya dan luarnya, dengan air baru. Dan ini adalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi wa udhunayhi zahirahuma wa batinahuma. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala beliau, kemudian setelah itu beliau mengusap telinga beliau, dalamnya dan luarnya. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau fa akhadha li udunayhi ma'an khilafal ma'il ladzi akhadahu li ra'sihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat beliau
wudu dan mengusap telinga beliau dengan air yang baru, tidak dengan air yang beliau buat untuk mengusap kepala beliau. Dan cara yang baik untuk mengusap kedua telinga ini adalah dengan membasahi jari telunjuk dan jari jempol, kemudian memasukkan jari telunjuk ke dalamnya telinga, kemudian jari jempol ini diletakkan di daun telinga, kemudian diputar secara merata. Jari telunjuk meratakan membasuh dalamnya telinga beserta daun telinga, kemudian jari jempolnya itu mengusap semua bagian daun telinga yang luar. Ini adalah cara yang afdol, yang utama yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga disunahkan untuk mengusap telinga. Jadi telinga ini diusap 3 kali. Ketika membasuh wajah juga disunatkan untuk mengusap telinga. Juga ketika mengusap kepala disunahkan untuk mengusap telinga juga, dan kemudian disunahkan untuk mengusapnya dengan sendiri setelah membasuh tangan. Ini diusap sebanyak 3 kali. Kemudian sunnah berikutnya adalah tahlilul lihya al-kassah, yaitu menyela-nyelai jenggot yang tebal. Karena hal ini telah dipraktekkan dan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyela-nyelai jenggot beliau yang tebal. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, annahu alaihi salatu wassalam kana idza tawaddaa shabbaka lihyatahul karimata bi asabihi min tahtiha. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wudu itu selalu menyela-nyelai jenggot beliau yang mulia. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membasahi telapak tangan kanan, kemudian memasukkan telapak tangan yang telah dibasahi tersebut ke sela-sela jenggot. Itu memasukkannya dari bawah, dari dagu, ya, dari bawah dari dagu, disela-selai dengan telapak tangan kanan yang telah dibasahi sebanyak 3 kali. Dengan pelan-pelan. Tapi kalau misalnya dia dalam keadaan ihram, dikhawatirkan nanti kalau dia menyela-nyelai jenggotnya akan rontok misalnya, karena orang yang ihram itu tidak boleh untuk mencabut bulunya, maka kalau memang dia takut rontoknya rambut, maka yang lebih afdal tidak disela-selai. Itu kalau dia memang takut rontoknya rambut ketika dalam keadaan ihram. Kemudian termasuk perkara yang disunatkan lagi adalah tahlilu asabi'il yadaini wal rijlaini, yaitu menyela-nyelai ke jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma telah meriwayatkan hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'ta fa khallil asabi'a yadayka wa rijlaika. Dan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya seorang sahabatnya yang bernama Laqid bin Sabirah, "Ya Rasulullah, akhbirni anil wudu." Qala asbighil wudu'a wa khallil bainal asabi'i wa baligh fil istinsya'i illa an takuna sha'iman.
Yang artinya, sempurnakan wudu kamu. Dan sela-selailah jari jemari tangan dan jari jemari kaki. Dan nah ini ada artinya. Jadi jari jemari tangan dan jari jemari kaki sunnah untuk disela-selai. Caranya bagaimana? Yang afdal adalah, pokoknya caranya itu semua cara bisa dilakukan untuk husul sunnah, untuk mendapatkan pahala. Kalau disela-selai dengan cara bagaimanapun sudah dapat kesunatan. Cuma yang afdal adalah kalau menyela-nyelai jari-jari tangan kanan. Yang dimulai dahulu adalah menyela-nyelai jari-jari tangan kanan. Maka dengan meletakkan tangan kiri, jari-jari tangan kiri di atas jari-jari tangan kanan, kemudian disela-selai seperti ini. Kemudian kalau yang disela-selai tangan kiri adalah dengan meletakkan jari jemari tangan kanan di atas jari jemari tangan kiri, kemudian disela-selai. Nah, kalau yang disela-selai adalah kaki, adalah dengan memakai jari kelingking, dengan memakai jari kelingking tangan kiri. Kemudian dimulai dengan membersihkan jari jemari kaki kiri dan diakhiri dengan jari jemari kelingking kaki kanan. Ini cara yang afdol. Cuma seperti yang saya katakan tadi, disela-selai dengan cara apapun juga boleh untuk mendapatkan kesunatan. Tapi yang baik adalah cara yang telah saya terangkan tadi. Itu semuanya gunanya adalah untuk agar kita benar-benar yakin bahwasanya kita telah melakukan wudu dengan sangat sempurna sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kesunatan berikutnya adalah taqdimul yumna 'alal yusra. Mendahulukan anggota yang kanan dan mengakhirkan anggota yang kiri. Maka ketika wudu, kalau misalnya wajah, mau membasuh wajah, maka disunatkan yang dibasuh adalah atas wajah terlebih dahulu. Kemudian ketika membasuh tangan, yang didahulukan adalah membasuh tangan kanan, kita basuh 3 kali, kemudian membasuh tangan kiri 3 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dari hadisnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum." Idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum. Jika kamu melakukan wudu, maka mulailah dengan anggota kanan kamu. Maka ketika kita membasuh tangan, yang kita basuh adalah tangan kanan terlebih dahulu. Kalau telinga misalnya, maka kita basuh bersamaan. Jadi membasuh muka, sunatnya adalah kita mulai dengan bagian atas muka. Kemudian membasuh kedua tangan, kita mulai tangan kanan, kemudian kita basuh 3 kali, kemudian tangan kiri 3 kali. Kemudian membasuh kepala, mengusap kepala. Kemudian untuk mengusap telinga kita lakukan secara bersama. Tidak kok telinga kanan turut, terus telinga kiri tidak dilakukan secara bersama. Kemudian ketika membasuh kaki, maka kita basuh kaki kanan terlebih dahulu, kemudian kaki kiri. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kullihi." Sayyidina Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai mendahulukan anggota kanan ketika beliau menyisir rambut. Jadi beliau ketika tana'ul, ketika memakai sandal atau memakai sepatu, beliau memulai memakai sepatu kanan. Wa tarajjulihi, juga ketika beliau menyisir rambut, maka yang beliau sisir terlebih dahulu adalah bagian kanan. Wa tahurihi, ketika melakukan tohara, melakukan wudu atau melakukan mandi, maka yang beliau dahulukan adalah membasuh bagian atau anggota kanan.
Wa fi sya'nihi kullihi, dan beliau selalu mendahulukan yang kanan dalam setiap hal beliau. Ketika mau memakai baju, maka yang didahulukan adalah memasukkan tangan kanan. Ketika memakai sandal, yang didahulukan adalah memakai kaki kanan. Mau masuk masjid, yang didahulukan adalah mendahulukan kaki kanan. Mau masuk rumah, yang didahulukan adalah dengan mendahulukan kaki kanan. Mau bertamu, mendahulukan kaki kanan juga. Ini adalah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sunnah berikutnya adalah wat-thaharatu salasan. Melakukan tohara, melakukan wudu ini 3 kali. Membasuh muka 3 kali, mengusap kepala 3 kali, membasuh kedua tangan 3 kali, membasuh kedua kaki 3 kali, mengusap telinga 3 kali. Semuanya dilakukan dengan 3 kali. Hal tersebut sebagaimana dalam hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ala urikum wudu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Apakah kamu mau saya ajari bagaimana caranya wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian beliau mempraktekkan wudu yang telah beliau ajar, yang telah beliau terima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau dengan wudu dengan 3 kali. Begitu juga seperti dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bahwasanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ta'ala tawaddu'a salasan wa masaha ra'sahu salasan wa qala hadza wudu'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya. Yaitu Imam Ali, Sayyidina Ali, Khalifah Ali radhiyallahu anhu, wudu, membasuh semua anggotanya 3 kali, kemudian mengusap kepalanya 3 kali. Setelah wudu, beliau berkata, wudu inilah wudu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir yang disebutkan oleh Imam Abi Sujad di sini adalah al-muwala. Al-muwala itu maksudnya apa? Al-muwala itu maksudnya adalah hendaknya orang yang berwudu itu membasuh anggota sebelumnya kering. Hendaklah dia membasuh kedua tangan sebelum wajahnya kering. Hendaklah dia mengusap kepala sebelum kedua tangannya kering. Hendaklah dia membasuh kedua kakinya sebelum kepalanya kering. Ini adalah yang dimaksud dengan muwala. Dan muwala ini hukumnya adalah sunnah menurut madhabnya Imam Syafi'i. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya muwala ini hukumnya adalah wajib, yaitu pendapatnya Imam Malik. Cuma madhab Imam Syafi'i muwala hukumnya adalah sunnah. Para pendengar yang saya muliakan, di sana ada beberapa sunat yang ditinggalkan, yang tidak disebutkan oleh Imam Abi Sujad di sini, termasuk sunat yang tidak beliau sebutkan adalah siwakan sebelum wudu. Kalau tidak menemukan kayu siwak, ya sikatan terlebih dahulu sebelum wudu. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan hadis ini telah kita baca pada pelajaran kita yang lalu, yaitu laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Seandainya saya tidak kasihan dengan umatku, maka mereka akan saya wajibkan untuk melakukan siwak setiap kali mau wudu. Juga termasuk sunnah lagi adalah menggosok. Jadi kalau kita wudu disunatkan untuk menggosok ketika membasuh wajah, menggosok, membasuh tangan juga digosok, karena itu adalah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Zaid di musnadnya Imam Ahmad, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddaa faja'ala yaqulu hakadha yadluku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wudu selalu menggosok anggota wudunya. Ini adalah madhabnya Imam Syafi'i, bahwasanya menggosok itu hukumnya adalah sunnah, tapi
Sebagian ulama seperti Imam Malik mengatakan menggosok hukumnya adalah wajib. Maka dari itu untuk keluar dari khilaf disunatkan untuk menggosok ketika wudu. Kemudian termasuk sunnah lagi adalah ketika wudu kita disunatkan untuk menghadap kiblat. Karena kiblat adalah tempat yang paling mulia. Maka disunatkan kalau wudu juga menghadap kiblat. Juga ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia, disunatkan untuk menghadap kiblat ketika membaca Quran, ketika membaca sholawat, ketika berceramah, ketika ngaji, disunatkan untuk menghadap ke kiblat. Termasuk sunatnya lain adalah kalau wudu hendaknya jangan sampai ngomong. Kalau wudu hendaknya jangan sampai ngomong karena itu adalah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga termasuk yang sunnah lagi adalah membaca doa setelah wudu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i. Membaca tasyahud bunyinya adalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini adalah doa yang dibaca setelah selesai wudu. Sebenarnya di sana masih ada banyak sekali sunnah-sunnah yang mau kita terangkan. Cuma karena waktunya sudah mepet. Sebelum kita menutup kajian kita, di sini ada pertanyaan dari sahabat kita Caprasanta yang bunyinya, niat sebelum melakukan ibadah tanpa diucapkan apa tertolak? Karena niat adalah perilaku hati. Jadi seperti yang kita kaji pada kajian kita yang lalu, niat adalah rukun dari setiap perbuatan. Wudu tanpa disertai niat, maka wudunya tidak sah. Begitu juga pekerjaan-pekerjaan yang sunnah. Kita ziarah, bertamu kepada teman kita, maka kita niati bertamu tersebut, diniati untuk silaturahmi agar mendapatkan pahala. Dan niat ini adalah tempatnya adalah di hati. Tempatnya di hati. Tidak perlu diucapkan. Tapi para fuqaha, para ulama Syafi'iyah mengatakan disunatkan untuk mengucapkan niat dengan lisan untuk membantu hati agar bisa lebih khusyuk. Dalilnya adalah seperti yang saya sebutkan kemarin, yaitu Rasulullah SAW ketika mau menjalankan haji beliau niat di hati, kemudian beliau ucapkan niatnya Allahumma labbaik Allahumma bihajjin dalam satu riwayat. Dan ulama ini adalah berarti Rasulullah SAW niatnya diucapkan dengan dilafadzkan, dan untuk ibadah-ibadah yang lain dikiaskan dengan haji. Pertanyaan yang kedua dari Mas Caprasanta ini adalah mengusap kepala pada saat wudu, bolehkah hanya dengan menyapu saja tanpa membasuhnya? Nah, yang disunatkan, yang disunahkan dan yang diperintahkan adalah mengusap kepala dengan, jadi kita basahi kedua telapak tangan kita, kemudian kita usapkan ke kepala kita. Caranya yang lebih utama setelah kita terangkan tadi, itu adalah yang asli. Jadi yang aslinya itu, yang diperintahkan adalah mengusap kepala, karena Quran berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wamsahu biru'usikum," dan usaplah kepala kamu. Cuma kalau dibasuh, kita tuangkan air ke kepala kita, maka juga diperbolehkan. Cuma yang afdol adalah diusap, bukan dibasuh. Nah, kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita ambil untuk kesempatan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa kita praktekkan dan juga bisa kita tularkan kepada teman-teman kita yang lain, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang lebih banyak. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Dalam satu hadis, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyaja'al ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina wa yarzuqana at-taufiq wal hidayah.
ويجعل درسنا درسا مباركا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.